Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati yang terbuka, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Bukan sekedar mendengar firman-Mu, tapi sungguh-sungguh hidup kami dibaharui, diubahkan oleh firman-Mu. Kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, saya bersyukur boleh bersama-sama boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu saya pernah melayani di tempat ini, ya. Dan hari ini saya boleh kembali hadir sama saudara. Saya datang sebenarnya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dan rekan dosen yang beberapa hari yang lalu sudah melayani di pedalaman Kalimantan Tengah di Desa Merawan dan sekitarnya. 10 tahun yang lalu saya juga melakukannya dan saya bersyukur dan saya melihat ada kebutuhan besar di sana, saudara. Jiwa-jiwa yang bukan hanya sedikit, saudaraku. Saya mendengar banyak yang sudah pindah. Saudara tahu artinya pindah, mualaf. Oke, saudaraku, karena itu pada hari ini sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya juga ingin mempresentasikan, mungkin sebagian sudah pernah mengetahui, nama sudah terpampang, nama saya Pendeta Gumulya Juharto. Saya adalah dosen dan pengajar di Sekolah Tinggi Teologia Aletheia Lawang, Malang, Jawa Timur. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kami akan menyampaikan sedikit video promosi untuk STT Aletheia. Kami persilakan, bisa diputarkan. Pemimpin yang hebat itu tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga mampu memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku semakin yakin inilah aku dan panggilanku. Di sini, kamu menjadi pemimpin yang hebat dan bermanfaat. Di sini aku hadir bersama panggilanku, melangkah satu demi kemuliaan nama Tuhan. Suasana kota Lawang yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Aletheia untuk belajar, berproses, dan menempa diri. STT Aletheia yang didirikan sejak tahun 1969 telah menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan tangguh dalam melayani ladang-ladang Tuhan yang siap untuk dituai. Di sini para mahasiswa dari berbagai latar belakang berkumpul, menciptakan suasana yang kaya akan keberagaman. Dalam setiap langkah mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk membentuk komunitas yang inklusif dan saling menghargai. Suasana akademis STT Aletheia yang telah terakreditasi BAN-PT dan ATESIA, Association for Theological Education in Southeast Asia, selalu dipenuhi semangat dan dedikasi. Setiap ruang kelas menjadi tempat inspirasi di mana tenaga dosen yang berkualitas berbagi pengetahuan dan pengalaman. Mereka mengajar serta membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Mari tentukan langkahmu dan bergabunglah dalam perjalanan iman ini. Bersama, kita dapat menjadi bagian dari generasi muda
yang mampu memimpin umat Tuhan dan menjadi agen perubahan di tengah dunia ini. Ya, demikian saudara ya promosi kami. Kami mengundang pemuda-pemudi khususnya yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan dapat mendoakan dan mempertimbangkan STT Aletheia sebagai salah satu tempat untuk ditempa, dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati saudara sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari dua bagian. Yang pertama di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Kemudian yang kedua dari kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan kedua ayat ini. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita melihat kedua bagian firman Tuhan tadi, dan secara khusus surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23, saudara mengerti bahwa di situ kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Ketika berbicara bahwa kesetiaan itu buah roh, kita mengetahui bahwa itu adalah, kalau kita lihat buah, berarti buah itu punya pohon, saudara, ya. Tidak mungkin saudara memetik buah kalau tidak ada pohonnya, ya. Pasti ada pohonnya. Dan ketika berbicara tentang pohon, itu pasti berbicara tentang proses. Tidak mungkin buah hari ini saudara tanam, besok muncul buahnya. Saya tidak tahu apakah ada pohon yang satu hari jadi, setahu saya tidak. Pasti buah itu mengalami proses. Jadi ketika berbicara tentang buah roh, saya yakin dan percaya firman Tuhan menegaskan pentingnya proses sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya. Proses seperti apakah yang terjadi, saudara? Itu digambarkan oleh kata kesetiaan itu sendiri. Kata kesetiaan dalam perjanjian baru, saudara, berasal dari kata Yunani pistis, yang memiliki tiga pengertian utama: faith atau iman, yang kedua trust atau percaya, dan commitment atau komitmen. Saudara, khususnya kata faith itu sangat berdekatan, berhubungan dengan kesetiaan. Karena dalam bahasa Inggris kesetiaan itu adalah faithfulness. Iman, faith, kesetiaan itu faithfulness. Mirip sekali, dekat sekali, saudara, ya. Bagaimana dengan perjanjian lama, saudara? Kata yang kedua yang sangat sering muncul berkenaan dengan kesetiaan, dan itu juga muncul dalam kitab Nabi Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 tadi, itu adalah kata hesed. Hesed ini menarik sekali, saudaraku. Ternyata mengandung 3 unsur juga. Yang pertama adalah grace atau kasih karunia Tuhan. Yang kedua itu adalah kindness, kemurahan hati. Dan yang ketiga itu adalah loyalty, loyalitas, kesetiaan. Saudara, dari paduan kata bahasa Yunani dan bahasa Ibrani ini, saudaraku, saya menyimpulkan ada beberapa proses, saudaraku, yang diminta Tuhan untuk dialami oleh orang-orang percaya.
kalau mau menghasilkan buah kesetiaan. Yang pertama, saudara, menjalani proses untuk percaya. Bisa dimatikan dulu jangan ya. Saudara, ketika saya sebutkan di sini proses untuk percaya, jangan salah, itu bukan berarti seperti yang kita dengar banyak sekarang itu aliran yang bernama Kristen progresif. Tidak, saudara, sama sekali saya tidak menyetujui itu. Kita percaya iman kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Sekali kita diselamatkan, seorang percaya mengaku dengan mulutnya, dengan hatinya percaya dia akan diselamatkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti jelas di dalam kehidupan kita, bahkan kita menjadi orang percaya, saudara, kita perlu menjalani proses untuk percaya dan makin percaya. Loh, kok aneh Pak? Nyatanya begitu, saudara. Betapa sering saudaraku kita tidak percaya. Ataupun mungkin tidak mau ngomong di luar ya. Tetapi mungkin kita mengkhawatirkan sesuatu dalam hidup ini. Bisa ditayangkan sekarang, diklikkan. Saudara, ini adalah sebuah cuplikan pada waktu hari Kamis yang lalu, Kamis malam kami pulang dari Merawan, saudara. Kami 2 kali mobilnya amblas, saudara, di jalanan yang seperti itu, saudara ya. Ya, bisa dimatikan aja. Bisa aja lihat gitu, saudara ya. Saudaraku, saya ingat sekali, saudaraku, pada pertama amblas yang pertama, ini momennya, saudara. Pertolongan Tuhan itu ada saja, saudara. Pada waktu amblas ada berpapasan dengan kami mobil, saudaraku. Sigra atau apa, saudara ya. Kemudian turun. Dan ternyata waktu itu pendeta Andi itu, jadi satu itu apa, saudara, namanya pengaitnya untuk narik gitu ya, saudara ya. Jadi satu mobil amblas, kami mobil yang di depan itu sebenarnya lolos. Akhirnya mundur kembali untuk menarik. Dan lupa satu pengaitnya di sini ada, yang di mobil kami ternyata tidak ada. Tetapi ternyata Tuhan sediakan itu, saudara. Ternyata di mobil itu kami pinjam persis sama, saudara. Dan singkat cerita, kami berhasil lewat. Ada yang kedua lagi, saudaraku. Tapi saya tidak ceritakan, nanti kepanjangan, saudara, ya, karena waktu. Tapi saya ingat, saudaraku, saya bertanya kepada pendeta Andi, karena itu pengaitnya kan harus dikembalikan, orang itu pergi, saudara. Pak Andi, ini berikutnya bagaimana? Pak Andi mengatakan seperti ini, Pak Gumulia tidak usah berpikir lagi, kita jalan saja. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Mogok lagi yang kedua, kali ini yang mogok mobil kami, saudaraku. Dan ternyata Tuhan sudah siapkan di sana, saudaraku, papasan lagi, saudaraku. Orang Chinese, saudaraku, ya bisa bahasa orang Tionghoa, saudaraku. Bukan orang Tionghoa Indonesia, orang Tionghoa. Tapi bisa sedikit bahasa Indonesia. Mobilnya Hilux, four wheel, saudaraku. Dan itu yang menolong kami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu, saudaraku, kehidupan ini ada selalu pasang surutnya, saudara. Tetapi kehidupan ini saya makin yakin dan percaya Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan mengajari kita, memproses kita untuk percaya dan makin percaya kepada Tuhan. Hidup tidak semakin mudah, tetapi saya yakin dan percaya ketika kita mengalami sesuatu, saudaraku, saya ingin memperkenalkan kata ini. Tabunglah itu, saudaraku. Tabunglah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saudara nanti membuka kembali kitab Mika pasal yang ke-6, saudara, sebelum ayat yang ke-8 itu, saudara, disebutkan untuk manusia bangsa Israel mengingat pengalaman besar yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan melewati Laut Merah atau Laut Teberau.
laut yang terbelah. Itu pasti pengalaman yang luar biasa, saudaraku. Tapi masalahnya apa? Tidak banyak orang menabung pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Akhirnya apa, saudaraku? Mengeluh. Kalau saudara membaca kisah hidup bangsa Israel, saudaraku, ketika mereka mengeluh, tidak ada makanan, saudara. Saudara tahu kata-katanya, saya setiap kali baca itu miris, saudaraku. Karena bangsa Israel ngomongnya begini, saudaraku. Kan mungkin kalau detailnya saya tidak terlalu jelas, tapi kira-kira gini, saudara. Untuk apa kami di sini? Kami tidak punya makanan, tidak punya minuman. Lebih baik di Mesir. Di situ ada, dia sebutkan bahan pokok makanan. Nanti itu yang saya lupa. Tapi dia sebutkan cabai, di Mesir bisa ada cabai, ada bahan-bahan pokok makanan. Saudara bisa bayangkan keselamatan pengalaman menyeberang laut, saudara, menyeberang laut bukan pakai kapal, saudaraku, laut terbelah, saudaraku. Digantikan cuma soal apa? Beras, minyak, saudara bisa sebutkan, cabai dan lain sebagainya, bahan-bahan pokok makanan. Itu yang disebutkan, saudaraku, di dalam Alkitab. Sekali lagi detailnya nanti saudara lihat, mungkin sedikit berbeda, tapi bahan pokok makanan. Kenapa, saudaraku? Karena manusia tidak menabung pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Melupakan itu. Karena itu, saudaraku, doa saya adalah jemaat di tempat ini juga belajar mengingat, menabung pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu penting untuk masa depan ketika saya dan saudara menghadapi sesuatu yang bisa saja menggoncangkan kepercayaan kita ataupun membuat kita mungkin khawatir, takut, tidak menentu dan seterusnya. Bagian yang kedua, saudaraku, menabung juga pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada satu kisah yang kedua yang disebutkan di sana, di dalam Mika pasal yang ke-6, tentang seorang yang bernama Bileam yang sebenarnya disuruh untuk mengutuki bangsa Israel oleh Raja Balak. Tetapi sederhana, singkat saya sebutkan, dengan kekuatan Tuhan, setiap kali Bileam itu mau mengutuk, kutuk itu menjadi berkat. Aneh, saudara ya, unik, saudara ya. Tapi saya refleksikan, saudaraku, dalam kehidupan ini bisa juga, saudaraku, kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak terlalu menyenangkan. Ada orang-orang di sekitar kita, saudaraku, yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin di pekerjaan, saudaraku, itu sudah biasa, saudaraku, namanya sikut-sikutan, saudaraku. Semoga kita tidak terpengaruh sebagai orang Kristen juga nyikut-nyikut, saudaraku ya. Tetapi saudaraku, ingatlah pengalaman bangsa Israel melalui khususnya Bileam ini, saudaraku, bahwa Tuhan bahkan bisa mengubah hal yang tidak baik yang ingin dilakukan manusia terhadap engkau, saya dan engkau, saudaraku, menjadi justru kebaikan buat orang yang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dua hal inilah yang didorong Tuhan, yang mungkin diizinkan Tuhan. Mungkin masih ada yang lain, tapi minimal saya melihat dua bagian besar ini yang bisa Tuhan izinkan dalam hidup ini, dan seharusnya itu kita tabung untuk memperkuat iman dan percaya kita dalam menghadapi hari-hari kita yang berikutnya. Yang kedua, saudaraku, ketika kita berbicara soal kesetiaan, itu berarti soal menumbuhkan komitmen. Jadi kata itu muncul, saudara, komitmen, loyalitas, itu kesetiaan. Sengaja sekali lagi saya tambahkan kata menumbuhkan. Karena apa? Kembali dalam konsep buah itu ada pohonnya, berarti ada satu proses. Tuhan bukan sekedar mengajarkan kita untuk proses percaya, itu penting untuk akhirnya kita tetap setia kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan mengajarkan kita untuk mengalami proses, yaitu bertumbuh di dalam komitmen kita supaya kita makin setia.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini, apapun itu saudara, itu sebenarnya membutuhkan komitmen. Saudara sebutkan apa saja, saudara. Gosip pun sebenarnya butuh komitmen loh saudara. Tapi komitmennya unconscious. Nah, tapi ini ada gambarannya saudara ya. Ya, semua hal dalam hidup manusia itu sebenarnya dimulai dengan unconscious. Unconscious itu gak nyadar, ngomong aja begitu saudara ya. Tetapi sebenarnya semua itu prosesnya seperti ini. Yang pertama itu, ini orang bungkuk gitu saudara ya. Tidak sadar, unconscious, incompetence. Dia tidak bisa untuk berjalan dengan tegak. Tahap yang pertama unconscious, incompetent. Berarti tidak sadar tapi juga tidak kompeten. Dia butuh apa saudaraku? Tahap selanjutnya, sebelum diperbaiki ini, dia perlu conscious, incompetent. Sungguh-sungguh dilatih. Lurus, saya duduk lurus. Tapi inkompeten, karena apa saudaraku? Sebentar dia ngomong, aduh Pak capek Pak, kok tegak sekali, begitu saudara ya. Karena belum inkompeten saudaraku. Tetapi perlu dilatih lagi. Masuk tahap berikutnya, conscious competence. Oh iya ya, umur mulai tua ini, semoga tidak tunggu tua saudara ya. Wah ini kalau udah lurus ini sakit pinggang terus dan sebagainya. Jadi sekarang mulai sadar dan mulai terbiasa, duduk mulai kompeten. Sampai akhirnya unconscious kompeten. Karena sudah terbiasa, gak usah disuruh lagi, gak usah dikiri-kirikan lagi, saudara akan berjalan dengan lurus. Saudara, semua hal di dunia ini membutuhkan ini sebenarnya. Kalau kita mau baik-baik, ya, sungguh-sungguh terjadi perubahan dalam hidup kita. Apapun itu juga, komitmen untuk melakukan sesuatu itu sangat penting. Saudaraku, banyak hal dalam kehidupan ini, tetapi dalam momen ini, apalagi dalam momen Valentine, saya hanya ingin cuma mengungkapkan satu, bagaimana kita belajar untuk mengungkapkan perasaan cinta kepada pasangan. Pasangan itu saya maksudkan suami atau istri. Itu ya. Secara khusus saja saudara ya, karena momen Valentine. Bisa juga nanti orang tua dengan anak silahkan. Tetapi masalahnya apa saudara? Sederhana saudara. Ya, kita semua mungkin pasti mengalami. Kita dulu belum menikah kan pacaran dulu saudara ya. Wah pacaran pasti habis hangat begitu saudara ya. Saudara tahu, percaya tidak percaya, setelah menikah saudara, minimal saudaraku, ekspresi yang kelihatan itu kadang-kadang berkurang saudara. Saya beberapa kali saudaraku pada momen Valentine saudaraku diminta menyampaikan firman Tuhan di pasutri gitu saudara. Masih ya termasuk muda-muda, tidak sampai kakek nenek saudara, pasutri saudara ya. Momen disuruh pegangan tangan sama pasangannya itu susah sekali dilakukan. Bosungkan, apa gitu saudara ya. Susah sekali saudara. Apa terus yang kedua, ayo pandang mata suamimu atau istrimu. Wah itu susah saudaraku. Kalau saya nunggu mereka saya tidak selesai khotbah saudara. Itu menunjukkan sesuatu saudara, bahwa dengan berjalannya waktu ini komitmen ini bisa luntur loh saudara. Oleh karena itu komitmen perlu ditumbuhkan, perlu mungkin dipelajari lagi yang 4 tahap tadi itu saudara ya. Yang gak sadar kebiasaan gak memperhatikan pasangannya, gak sadar terbiasa mungkin ngomong keras. Sudah biasa ya, kita ngomong sama orang kita bisa menjaga diri kita, kadang-kadang ngomongnya lebih lembut. Pas sama pasangan gak sadar, nadanya lebih tinggi. Hati-hati saudara. Jadi mungkin kita perlu kembali menumbuhkan komitmen itu. Kenapa saudaraku? Dengan sedih saya harus mengatakan saudara, hari-hari ini saudaraku,
Sudah banyak pasangan Kristen yang bercerai, saudaraku. Pasangan Kristen, saudaraku. Bahkan termasuk ada artis-artis Kristen, ada juga artis yang ya wis tanda kutip produk kacau gitu, saudara ya. Sudahlah gitu, saudara. Tetapi ada juga saudara yang terlihat baik dan dia ceritakan akhirnya kami bercerai, saudara. Padahal pelayanan baik di gereja. Terjadi itu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Tentunya saya tidak punya semua jawaban, ada kasus-kasusnya, ada masalah-masalahnya, tetapi dugaan saya kira lebih dari 50%, bisa jadi 80%, 90%. Dimulai apa, saudaraku? Mulai kendor hubungan. Mulai kendor hubungan, mulai sering salah paham, saudara. Dulu biasa, sekarang kok makin tersinggung ya, hati-hati, saudaraku. Dan itu makin dipupuk tanpa sadar, unconscious kata itu, saudaraku, hati-hati, saudara. Tetapi menjadi unconscious incompetence. Tidak sadar kita melakukan, tapi kita tidak sadar melakukan hal yang tidak kompeten, tidak baik. Kalau tidak sadar, saudara melakukan yang kompeten, yang baik, karena sudah itu terus saudara lakukan menjadi habit, kebiasaan bertahun-tahun, oh itu justru baik. Tetapi yang seringkali tidak sadar, dan akhirnya apa, saudaraku? Makin jarak itu jauh, dan ketika jarak itu jauh, ya tinggal tunggu gong saja, saudaraku. Karena itu, saudaraku, mari kita memperhatikan ini. Berhubungan dengan tema kita, kesetiaan. Perhatikan baik-baik. Mari kita jaga keluarga kita, saudaraku. Mari kita jaga suami atau istri kita. Itu berarti saudara perlu mungkin mengorbankan diri. Mungkin satu kali kok perkataan suami atau istri saya gak enak di kuping, sakit hati. Perlu merendahkan diri untuk apa? Mungkin meredahkan hati dan mungkin mencoba mengerti, mencoba menanyakan, tetapi mungkin tidak langsung konfrontasi dor gitu pada saatnya, saudara. Banyak yang terjadi kan seperti itu. Dengan anak juga seperti itu, saudaraku. Saudara, kalau saudara seumur saya umurnya mirip-mirip, saudaraku, dengan gereja ini, saudaraku tahu. Saya lahir tahun 73, saudaraku. Jadi cuma saya lebih tua 1 tahun dari gereja ini, saudaraku. Kalau saudara seumur dengan saya, saudaraku, saudara harus menyadari bahwa kita menghadapi generasi yang berbeda. Kita dulu menghadapi generasi orang tua kita kenceng, saudaraku ya, benar ya? Rata-rata orang tua kita kenceng. Kalau tidak mau, kalau enggak ya enggak. Kita tidak bisa ngomong. Tanpa sadar itu menular ke kita, saudaraku. Tanpa sadar itu akhirnya apa? Kita memperlakukan anak kita tanpa sadar melakukan seperti itu. Tapi saudara, kita lupa generasi kita berbeda. Kita tidak bisa lagi melakukan seperti itu. Kita perlu belajar, menumbuhkan komitmen cara menghadapi anak dengan cara yang berbeda dari yang dulu kita alami. Mari kita renungkan bagian ini. Kesetiaan. Kita mau setia kepada Tuhan, tapi juga kesetiaan pada orang sekitar kita. Itu perlu komitmen. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, saudara. Kesetiaan itu berarti menghidupi kasih karunia Allah. Sekali lagi saya pakai kata menghidupi, karena sekali lagi itu proses. Lupa sudah hidup, tetapi perlu dihidupin terus. Persis seperti kalau saudara nyalakan lilin, saudara ya. Hidup lilinnya, hidup. Tetapi saudara harus jaga itu supaya gak mati, saudara. Nah, di sini menghidupi kasih karunia Allah. Kenapa? Karena tadi kasih karunia Allah itu muncul, saudaraku, dalam kata chesed, saudara. Grace, kasih karunia Allah. Jadi kenapa kita setia, saudara? Sebabnya satu, karena Tuhan sudah setia dengan kita terlebih dahulu, saudara. Ya, itu tadi dalam doa pengakuan dosa, saudara. Tuhan setia,
Tuhan mengampuni kita. Meskipun terus terang seringkali saya awas, hati-hati jemaat ya, jangan terus ngomong ya meskipun saya salah, terus berdosa berkali-kali, ya saya minta ampun Tuhan ampunin, hati-hati. Jangan jadikan habit, saudara. Berarti saudara komitmen yang salah tadi. Tetapi kalau kita menghidupi kasih karunia Allah, bisa salah, bisa. Tetapi saudaraku, orang Kristen yang bersalah, orang Kristen yang mengakui dosa sungguh-sungguh, saya kira kita tidak mengaku dosa sampai cengengesan. Tidak apa-apa lah, bisalah Tuhan pasti ampuni dosa saya. Pokok datang ke gereja begitu ya saudara ya. Terus kadang-kadang saudara hati-hati saudara. Ya kasih persembahan lah, bisalah. Tidak saudara. Saudara, kalau saudara baca baik-baik kembali Mika 6, sekarang bukan bagian sebelum ayat 8, tapi setelah ayat 8, di situ beberapa kali, mulai ayat 10 sampai 12. Kalau saya simpulkan, Mika menyebutkan kalau kau menghidupi kasih karunia Tuhan, mencintai kesetiaan, kalau saya terjemahkan hidup kudus, itu artinya sederhana, tidak korup. Di sini disebutkan, nanti saudara baca, timbangan yang kurang, timbangan palsu, neraca palsu, batu timbangan tipu, ya. Orang kaya melakukan kekerasan, lidah mereka penipu. Saudara, hal-hal seperti itu korup. Mari kita belajar untuk menghidupi kasih karunia Tuhan dengan cara apa? Tidak korup, saudaraku. Tidak korup. Saya tahu saudaraku, itu tantangan besar saudaraku. Tetapi saudaraku, saya dan saudara diminta Tuhan untuk hidup dalam dunia ini, untuk hidup kudus. Saudaraku, saya paling ngeri dan hati saya miris kalau ada orang di luar sana katakan orang Kristen sama saja, bahkan lebih korupsi, lebih selingkuh, apa saja saudara sebutkan. Aduh, ketika saya mendengar itu hati saya hancur saudaraku. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara harus tahu saudaraku, sejak kau percaya kepada Tuhan, ya memang kita berbeda saudaraku. Ya memang kita itu seperti di akuarium saudara. Tetangga-tetangga kita akan melihat kita, saudaraku, mungkin menyelidiki kita, saudaraku. Tapi marilah kita berkomitmen, supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Bahasa yang disampaikan Mika sebenarnya ketika bicara semua ini, sebenarnya bahasa pertanyaan ini, masih adakah itu rumah kefasikan? Masih adakah itu batu timbangan yang palsu, neraca yang palsu dan seterusnya? Dan kita tahu itu bahasa retorik yang seringkali jawabannya menyedihkan. Ternyata masih ada, Pak. Marilah kita sungguh-sungguh menghidupi kasih karunia Tuhan. Kalau kita tahu hidup ini adalah kasih karunia Tuhan, saudara, kita bisa kok hidup, saudara ya. Ya mungkin hidup lebih sederhana, saudara ya. Mungkin kita tidak bisa mencapai mungkin seperti, saya tadi di perjalanan diingatkan Pak Andi, ada satu tanda kutip yang disebut raja di sini, ya, yang menguasai tambang-tambang. Mungkin saudara tahu, saya tidak perlu sebutkan. Ya mungkin kita tidak bisa seperti dia, saudaraku. Tetapi kita mengalami kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, dan saya kira lebih dari cukup, saudara. Sehingga bagi saya yang kedua, hidup yang kudus itu artinya apa, saudaraku? Puas. Ayat 14 sampai 15 itu mengenaskan loh, saudara. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar.
Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Yang paling sederhana saja, lu orang makan gak kenyang itu saudara. Mengerikan loh itu saudara ya. Saya puji Tuhan setiap kali makan kenyang, saudara. Dan saudara kita mungkin, saudara saya yakin seperti itu. Tetapi kalau suatu saat kita makan tidak kenyang, waduh itu mengerikan saudaraku. Tentunya ini bahasa yang mungkin metafora saudaraku, yang menunjukkan bagaimana ketika seorang itu hidup benar, menghidupi kasih karunia Tuhan, bisa puas. Dalam kehidupan ini saudaraku, banyak hal mungkin menantang rasa puas itu. Kurang terus saudaraku. Kita dapat ini, kita mencari yang lain, kita mencari yang lain. Tapi tahukah saudara, bersama dengan Tuhan kita diberikan kepuasan saudara. Itu luar biasa saudara. Saudara, tadi saya ceritakan sedikit saudara ya, kami pelayanan di Merawan saudara ya. Karena saya pernah 10 tahun yang lalu saudara, dan sekarang saya lebih tua 10 tahun dari 10 tahun yang lalu saudara. Jadi beberapa kali saya khawatir, saya itu sekarang kalau tidur, bangun, sudah sulit tidur lagi. Tapi puji Tuhan selama di Merawan, ya mungkin gara-gara capek, seharian capek, perjalanan jalan gak bagus lah ya. Pelayanan capek, pulang, padahal beralas, cuma tikar dan kasur yang tipis sekali saudaraku. Saya bisa tidur saudaraku. Itu mengingatkan saya saudaraku, back to the nature. Saudara, kita bawa apa ke dunia ini saudara? Ya. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa saudaraku. Pulang pun tidak akan bawa apa-apa. Karena itu hati yang puas bagi saya adalah kunci kehidupan. Kunci menolong kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk mencintai sesuatu yang lebih esensial, untuk belajar setia kepada Tuhan. Apapun masalahnya, karena apa saudaraku? Karena ketika Tuhan keluarkan kita dari perut atau kandungan ibu kita, itulah saat Tuhan berkata sama saya, Gumulya, you have something to do for me, for God. Kamu Gumulya, ada sesuatu yang harus kau lakukan untuk aku. Ada tujuan dalam hidupmu, tujuan yang bersifat kekekalan. Karena itu saudara, saya ingin menutup khotbah saya ini dengan video singkat berikut ini. Oke, saudara. Ya, bisa langsung dinyalakan. Perhatikan baik-baik saudara. Oke, maafkan saudara. Saudara sudah melihat itu? Ketika saudara melihat film itu saudaraku, video singkat ini, yang mana saudara? Saya selalu melihat saya saudaraku sebagai biji kecil itu yang biru itu saudara,
yang ketika dicabut, seluruh bangunan itu roboh. Saudara, saya mengatakan seperti itu bukan merasa kau paling kalau pintar kau paling penting. Tidak, saudara. Tetapi memang saya harus katakan, saya dan saudara adalah orang yang penting dalam kerajaan Tuhan di gereja ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tempatkan kita, dan Tuhan ingin kita merangkai satu dengan yang lain, bergandengan satu dengan yang lain, dan erat, saudaraku, pegang itu. Dan karena itu kita perlu setia, saudaraku. Sebab dengan kesetiaan itu kita merekatkan diri satu dengan yang lain, dan menolong secara keseluruhan bangunan ini terpelihara di hadapan Tuhan. Saudara, pikirkanlah itu, saudaraku. Saudara setia bukan kepada kami hamba Tuhan, betul? Tetapi kau setia kepada Tuhan yang menyelamatkan engkau, yang memberikan headset itu, kasih karunia itu, memberikan keselamatan dalam hidup saudara. Dan kita mau berjalan agar orang lain dilihat, ini loh orang Kristen harusnya modelnya kayak gini. Dan ketika saudara menyadarin itu, saudaraku, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjadikan hidupmu berbuah untuk orang-orang di sekitarmu. Pikirkanlah itu, saudaraku. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, menghidupi firman-Mu, dan mengalami kasih kemurahan-Mu, Tuhan. Kau tahu siapa kami mudah sekali tidak setia. Tetapi biarlah kasih karunia-Mu menolong kami, memproses kami untuk menumbuhkan kepercayaan, komitmen, dan menghidupi kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka terus bertumbuh dalam kesetiaan, sehingga ketika suatu kali Tuhan menjemput kami semua, Tuhan, Kau dapati kami adalah orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.